Iman akan datang, akan kuat dengan dakwah. Bukan dengan ekonomi. Bukan dengan kehidupan yang serba cukup. Dengan dakwah. Ini kelihatannya sederhana tapi hak. Tapi hari ini umat Islam tidak sadar-sadar bahwa pentingnya dakwah untuk memperkuat iman ini. Kita cari cara-cara yang lain. Nggak mau nih dakwah. Bahkan macam seolah-olah sekarang ini dakwah sudah cukup. Betul hadirin secara jahir sekarang, katakanlah menulis buku-buku agama sudah banyak. Dan di zaman Rasul dengan sahabat tidak ada tuh buku. Di zaman sahabat tidak ada buku hadirin. Jangankan buku, Quran dan hadis saja belum dibukukan. Tapi 100% para sahabat sholat semuanya hadirin yang mulia. Sekarang Quran banyak, hadis banyak, buku-buku agama lain banyak. Tapi tambah banyak orang yang tidak sholat hadirin. Secara pendek saja ini bukan solution, bukan jalan keluar. Bukan dengan cara itu agama akan hidup. Yaitu dengan cara dakwah. Saat menyampaikan dalam bayannya hari ini umat keliru. Orang alim, ustadz-ustadz untuk mempermudah kepada para awam. Menulis buku tentang agama. Ditulis bab wudu, bab sholat. Supaya orang mudah kalau mau belajar wudu buka buku pasal wudu. Mau sholat belajar buka buku pasal sholat. Kata Mas Sa'ad, ini bahaya. Tidak disadari. Dengan adanya buku-buku seperti itu, menjauhkan umat daripada ulama hadirin. Umat tidak perlu lagi dengan ulama mau belajar buku, ada bukunya. Umat tidak lagi perlu belajar agama, ada bukunya dalam sholat. Padahal belajar agama tidak bisa dengan baca buku hadirin yang mulia. Nggak ada contoh dari Nabi. Jadi bukan hanya mengamalkan agama ikut cara Nabi. Belajar agama pun harus ikut cara Nabi. Yang sekarang kita belajar agama tapi agama tidak datang-datang kepada kita. Karena cara belajarnya tidak ikut cara Nabi. Sepasang suami istri dari Amerika. Orang kafir tadinya. Masuk Islam dua-duanya baru. Dia keluar masturat ke India 40 hari. Alhamdulillah selesai 40 hari. Si perempuannya tutup aurat, cadar, kaos tangan, kaos kaki, sempurna. Setelah selesai 40 hari ada wawancara dengan ibu-ibu dari Aligarh Muslim University. Dalam wawancara itu diceritakan oleh Amerika nih bagusnya. Islam, agama Islam, tingginya, mulianya. Ada ibu-ibu bicara, dia bilang, saya setuju. Islam ini tinggi, Islam ini mulia, Islam ini betul. Tapi untuk zaman sekarang, untuk diamalkan susah dia bilang. Sekarang zaman kemajuan, susah mengamalkan agama. Subhanallah, orang Amerika itu mengatakan, dia bilang, bagi pendapat saya, agama ini tidak susah. Asal ikut belajarnya, ikut cara Nabi. Contoh, dia bilang, saya bekas orang kafir, baru masuk Islam. Tapi saya belajar agama, ikut cara Nabi. 40 hari saya bisa tutup aurat. Ibu-ibu belajar agama bertahun-tahun di university, tidak ikut cara Nabi. Sampai mati, ingat ketutup auratnya hadir yang mulia. Jadi penting itu caranya tuh. Jangan dibaca hadis selalu kamar salatlah kamu sebagaimana aku salat. Betul, bukan salat saja, semua kehidupan ikut cara Nabi, cara belajar agama ikut cara Nabi.
Nah ini dakwah dan tablignya hadirin, belajar agama tapi ikut cara Nabi. Ada keberkahan dalam amal ini. Saudara keluar 3 hari saja berubah. 40 hari apalagi. 4 bulan apalagi. Istiqomah terus 4 bulan tiap tahun. Lagi-lagi hadirin, Allah berikan kepahaman agama. Kadang-kadang ahbab yang Masya Allah keluar 4 bulan tiap tahun. Bukan dari pesantren, bukan dari institut. Masya Allah, kepahaman agamanya kalah dari orang-orang alim. Allah berikan. Jadi hadirin yang mulia, ikuti. Setelah kita yakin bahwa kejayaan dalam agama, cara mendatangkan agama hanya dengan usaha dakwah. Dan dakwah juga hadirin yang mulia, dakwah yang ikut cara Nabi. Jadi ini diulang lagi, dakwahnya ikut cara Nabi. Sekarang mau saat berulang-ulang lagi di Niyabudin. Kalau orang dakwah tidak ikut cara Nabi, bukan dakwah itu katanya. Yang namanya dakwah itu ikut dakwah cara Nabi. Apa dakwah cara Nabi itu? Korban. Korban dengan harta dan diri. Dan mendatangi. Kemarin saya cerita. Korban harta, korban diri, korban keluarga, korban keadaan. Contohnya Nabi Musa. Untuk dakwah nih. Korban diri. Langsung dirinya sendiri pergi kepada Fir'aun atas perintah Allah. Korban harta, ditinggalkan itu ternaknya di hutan di malam yang gelap, tidak dibawa-bawa. Korban keluarga, ditinggalkan keluarganya di hutan di malam dingin gelap lagi. Korban keadaan, maunya dingin begitu tinggal di tempat berselimut, ini suruh pergi. Melawan keadaan dingin tidak sukai. Dakwah yang akan mendatangkan hidayah, yang akan diterima oleh Allah, yaitu dengan pengorbanan. Saya dapat pernah targhib. Seorang mas saya mengatakan, kalau dakwah kita ini berkorban, seperti berkorbannya Nabi Musa alaihissalam, Allah akan hancurkan kekuasaan batil dari dunia ini. Yaitu apa? Pengorbanan Nabi Musa tadi. Korban harta, dia tinggalkan hartanya. Korban keluarga, tinggalkan keluarganya. Dengan diri sendiri datang. Melawan segala keadaan untuk melaksanakan amal dakwah. Baru Allah hancurkan kekuasaan Fir'aun hadirnya. Dengan pengorbanan. Ada yang tidak paham, sekarang itu zaman modern. Buat apa susah-susah lagi datang-datang dakwah. Sekarang ada Paximail, ada internet, ada HP. Kenapa kita tidak gunakan alat-alat itu? Hadirin, kita baca Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan. Agama sudah sempurna datang kepada Nabi. Tidak perlu dikurangi, perlu ditambah. Kalau kita yakin dengan ayat ini, agama itu tidak perlu dengan teknologi, dengan pek-pekan, dengan mobil, dengan tidak. Kalau itu memang perlu, Allah akan datangkan kepada Rasulullah hadirin. Buktinya apa sekarang kalau kita maju? Mana ada negara rame-rame masuk Islam? Cara Nabi, dakwah para sahabat ikut cara Nabi. Bernegeri-negeri masuk Islam hadirin. Belum ada pek, belum ada internet, belum ada apa-apa. Sekarang segala macam ada. Boro-boro satu negeri kita punya tetangga kafir. Sampai mati dia kafir hadirin yang mulia. Jangan terpengaruh kita dengan itu hadirin. Yang paling mujarab adalah cara Nabi, cara Rasulullah. Itu yang paling bagus, paling canggih.
Bukan teknologi, bukan. Pengorbanan. Sekarang kita mau mendahkan agama, mau senang-senang. Kita dapat targib dulu di Jabudin, hadirin. Pupuknya agama ini, pupuknya agama supaya agama subur adalah hidup sederhana dan mujahadah. Hidup sederhana dan mujahadah. Yang merusakkan agama nih hadirin, racunnya agama dua juga. Yaitu hidup mewah lawan sederhana, dan ingin asik-asik, ingin senang-senang, nggak mau susah payah. Ini menghancurkan agama hadirin. Ingin hidup asoy-asoy. Musuh agama yang akan menyuburkan agama itu sederhana dan mujahadah. Seperti akan oleh para sahabat. Sekarang kita mau ikut hidup cara ahli batil. Mau senang-senang, nggak mau susah payah, mau hidup luxury, mewah. Yang hidup mewah ini yang membawa kita susah hadirin. Kelihatannya seperti senang tapi menyusahkan. Kalau hidup sederhana tuh nggak susah. Atas keperluan, kalau kita hanya sederhana saja. Pakaian di zaman sekarang nih hadirin, kalau kita punya 3 setel saja. 1 tahun nggak habis itu. Nggak habis. Untuk makan, 1 liter beras nggak habis dimakan oleh kita 1 hari, nggak habis. Kalau hanya untuk 1 liter beras 1 hari, pakaian 3 setel, nggak perlu repot-repot kita. Kerja ngejek-jek terus. Banyak waktu buat dakwah, buat keluar 40 hari, 4 bulan. Kenapa sekarang kita susah 40 hari, 4 bulan? Karena ingin hidup mewah hadirin. Hidup mewah itu perlu duit banyak, untuk banyak kerja. Itu musuh kepada agama hadirin yang mulia. Hidup sederhana dan mujahadah, banyak waktu buat agama. Korban. Jangan tertipu, itu hidup mewah itu cara batil. Ingin senang-senang, asik-asik, cara batil. Cara yang benar kita dapat bayan hidayah hadirin. Itu di Jabudin kalau keluar. Kalau naik kereta api, dia bilang naik kereta api yang kelas ekonomi. Mujahadah. Kita maunya AC. Eksekutif. Nah. Dapat hidayah tetapi kurang. Hidayah tetesan-tetesan. Kalau kita mujahadah, naik kesempi, kepanasan, banjir hidayah hadirin mulia. Kita mau keluar di Jakarta 3 hari, kemana nih? Puncak, Cianjur, Cipanas. Udaranya sejuk, Masya Allah. Datang untuk Tanjung Priok yang airnya hitam, yang banyak nyamuknya hadirin. Kalau kita betul mau hidayah hadirin. Mujahadah. Jadi dakwahnya akan maju dengan pengorbanan hadirnya. Bukan dengan teknologi, bukan dengan modern. Dengan pengorbanan. Allah sangat suka kepada orang yang berkorban dan mujahadah dalam hidupnya. Dan Allah akan datangkan kebahagiaan, ketentraman dalam hati kita. Kalau kita laksanakan hidup sederhana. Banyak waktu buat dakwah. Nggak repot-repot ngurusin keperluan kalau kita sederhana. Yang bikin repot tuh mau mewah. Ini hadirin, hidup sederhana ini termasuk muasyarat. Kita ingin perbaiki, katanya muasyarat.
Itu hidup sederhana termasuk muasyarat. Terus termasuk muasyarat nih malu. Kalau kita tidak mengamalkan sunnah, malu. Kalau kita mau hidup mewah, malu. Itu muasyarat, malu itu. Dan malu ini cabang daripada iman juga. Sekarang yang merisiko agama rusak ada hilang malunya, bahkan terbalik hadirin. Kita hari ini kalau dalam perjalanan, mau sholat di pesawat tuh malu. Tapi kalau tidak sholat, tidak malu. Terbalik-balik. Mestinya nggak sholat, itu yang malu. Kita mau sholat malu. Terbalik. Tidak mengamalkan agama, itu yang malu. Kita tadi dalam Mujakarah Maqam disebutkan, banyak di antara kita mau kelar 3 hari itu gak mau, malu, gak mau itu mujahadah untuk agama. Seharusnya keluar pagi hari Jumat tuh acara pertama dengan umum, bicara pada Jumat. Dulu namanya ta'aruf. Sekarang ta'aruf sudah tahu orang tabligh gimana, nggak perlu ta'aruf. Sampaikan pentingnya agama, pentingnya dakwah, usaha agama, gitu. Tapi kita ingin cari mudah, habis asar, yang orangnya beberapa kelintir saja. Takut malu. Jadi perbaiki nih muasyarat. Kita demi agama tuh korban harta, korban diri, korban perasaan.